Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi anzalal Qur'an huda linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Al-Quran surah Al-Alaq 1-5. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Quran ini yang tidak ada satu keraguan-keraguan di dalamnya. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa dan beramal soleh, bahwasanya akan mendapatkan ganjaran pahala kebaikan atas usaha mereka selama di dunia ini, dan siksaan bagi mereka yang selama di dunia berbuat zalim, berbuat kerusakan dan kemaksiatan dengan siapapun. Baik anak ustaz yang soleh dan solehah, menyapa antum semua pada hari ini. Bagaimana kabarnya anak ustaz? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat bersama Al-Quran. Allahu Akbar. Anak ustaz yang soleh dan solehah, pagi hari ini yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustaz mengajak kita semuanya untuk merenungkan diri kita. Bertanya kepada diri kita, sudahkah selama ini ya waktu-waktu yang kita gunakan, banyak waktu-waktu kita ini lebih banyak baca Al-Qur'annya, dekat dengan Al-Qur'annya atau interaksi dengan Al-Qur'an, atau sebaliknya? Maka Ustaz, merugilah kita kalau misalnya banyak waktu-waktu yang kita lalui ini tidaklah kita belajar Al-Qur'an, tidaklah kita sempat membacanya. Ya, astagfirullahaladzim. Maka Ustaz, jangan sampai kita dilalaikan oleh HP kita, ya, sampai tidak lagi terbuka Al-Quran. Tidak ada kesempatan bagi kita lagi waktu kita untuk membuka Al-Quran, karena kita menjadi lupa keasyikan dalam HP kita. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita terhindar dari hal tersebut. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang tergoda, ya. Jangan sampai kita juga termasuk orang-orang yang lalai dalam mengisi waktu-waktu kita hidup dunia ini sebentar ini. Anak ustaz yang saleh dan salehah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Maka anak ustaz yang saleh dan salehah, ya, semangat penting bagi kita untuk belajar dan mengajarkan Al-Qur'an ini. Ya, karena Al-Qur'an ini juga bagian daripada rukun iman kita yang tidak bisa kita tinggalkan, tidak boleh kita tinggalkan dalam kehidupan kita ini. Kita harus mempelajarinya untuk kehidupan kita supaya kita menjadi orang-orang yang bahagia selamat hidupnya di dunia dan akhirat ini. Anak ustaz, ya, saya berpesan kepada antum semuanya, ya, jangan sampai ya waktu liburan kita, ya, waktu-waktu kita sekarang ini, ya, yang akan datang nantinya terbuang sia-sia. Ya, perbanyaklah interaksi dengan Al-Qur'an, dekatkan diri dengan Al-Qur'an. Semoga insyaallah hati kita akan menjadi tenang, ya, hidup kita, ya, lebih bermakna dan tidak ada penyesalan nanti di kemudian harinya. Ya, Ustaz teringat pada suatu kisah cerita, ya, di mana ini Ustaz
Alami sendiri. Ketika mengajar anak kelas 1 SD, dia minta ustadz untuk menyimak bacaannya juz 30. Ketika itu dia sedang menunggu orang tuanya, jemputan orang tuanya, dijemput. Jadi anak ustadz dibacalah dari surah Ad-Duha sampai An-Nas. Karena beliau dari kelas 1 SD, dia bacakan, Masya Allah, dari Ad-Duha sampai An-Nas 1 kali sudah dibacakan. Lagi ustadz, lanjut lagi kita, katanya. Ya, dia baca lagi dari Ad-Duha sampai An-Nas, terus dia baca lagi. Terus yang langsung lagi yang ketiga kali sudah dibacanya. Pas yang ketiga kali dia baca, Masya Allah ustadz, enak ya bacanya. Allahu Akbar, luar biasa. Ya, betapa luar biasanya nikmatnya seorang anak kecil, ya, kelas 1 SD sudah merasakan nikmat membaca Al-Quran karena sudah terbiasa dalam membacanya. Maka Ustaz Rasulullah katakan, ya, barang siapa yang membaca Al-Quran 1 huruf, ya, maka ada 10 kebaikan. Maka Masya Allah, ketika kita banyak sekali membaca huruf dalam Al-Quran itu, ya, beribu-ribu itu anak Ustaz, maka Masya Allah anak Ustaz, berapa banyak pahala yang kita dapatkan, ya, berapa banyak kebaikan yang kita dapatkan daripada kita menghabiskan waktu kita bermain gadget, bermain game, ya, yang itu tidak lain hanya sebagai hiburan saja. Janganlah kita dilalaikan oleh hal-hal tersebut. Anak ustaz yang soleh dan soleha, semoga Allah merahmati kita, mendekatkan kita dengan Al-Quran ini, insyaallah subhanahu wa ta'ala. Anak-anak ustaz, ketika kita sudah terbiasa dan membaca Al-Quran, biasa juga kita iringi dengan menghafalnya. Maka Masya Allah mudah bagi kita untuk menghafalnya, sebab kita terbiasa membacanya. Banyak sekali keutamaan orang yang menghafal Al-Quran ini. Yang pertama adalah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala orang tuanya yang menghafal Quran ini. Apa itu kemuliaan yang diberikan? Diberikan mahkota kepada orang tuanya sebab anaknya menghafalkan Al-Quran. Masya Allah, hadiah dari Allah. Maka mana Ustaz bertanya, siapa yang tidak mau membagikan orang tuanya? Allah langsung memberikan mahkota kepada orang tuanya, sebab kita sebagai anak menghafal Al-Quran ini. Maka Masya Allah Ustaz, keutamaan itu. Orang tua kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di surganya. Yang kedua yaitu insyaallah dimuliakan di dunia dan di akhirat, ya, yang menghafalkannya dimuliakan di dunia dan di akhirat, diberikan kedudukan, ya, derajat yang tinggi. Masya Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu Akbar, ya. Masya Allah, nanti anak Ustaz, Al-Quran ini akan menjadi nanti syafaat pembela kita di yaumil akhir, ya, ya. Maka Masya Allah anak Ustaz, ya, sebagai batas mana sebanyak mana Al-Quran yang kita baca, maka dia nanti akan menjadi penolong bagi kita, sebab, ya, di yaumil akhir nanti. Maka anak Ustaz bisa berpesan, jangan sampai hari-hari kita tidak ada membaca Al-Quran. Anak Ustaz, silakan Ustaz mohon kepada antum semuanya, demi Allah Ustaz katakan, jangan sampai hari-hari kita yang kita lalui ini tidak ada berkesan, tidak ada Al-Quran yang masuk dalam hati kita. Jangan sampai hati kita menjadi keras, ya. Utsman bin Affan mengatakan, andai hati kita bersih, andai hati kalian bersih, maka tidak akan pernah kenyang atau tidak akan pernah bosan kita untuk membaca Al-Quran. Maka Masya Allah anak Ustaz, teruslah kita membaca Al-Quran ini untuk menjaga hati kita selalu bersih. Dan tentunya Al-Quran ini, membaca Al-Quran ini salah satu bentuk berzikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Menutup apa yang saya sampaikan pada hari ini, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma
ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Ya Allah ya Rahman ya Karim, rahmatilah kami Allah dengan Al-Quran ya Allah. Jadikanlah Al-Quran ini ya Allah sebagai pemimpin cahaya ya Allah bagi kami ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Karim, anugerahkanlah kepada kami ya Allah untuk membacanya di waktu malam dan siangmu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah Al-Quran ini sebagai rahmat untuk kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Karim, jadikanlah Al-Quran ini yang sebagai pembela nantinya bagi kami ya Allah. Allah Akbar, Tuhan semesta alam. Amin ya Rabbal Alamin. Ustaz, Ustazah dari Ustaz, semoga kita termasuk orang-orang yang selalu menjaga hati kita, selalu berinteraksi dengan Al-Quran, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang merugi. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.